Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Come on, let's give the Lord a big clap. Kasih tepuk Hallelujah. tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Let's give God a Haleluya. big hand. Kasih a big tepuk tangan hand, buat big hand. Tuhan kita. Thank you, Jesus. Lebih lagi, terima kasih Tuhan Yesus. Somebody make a joyful noise. Haleluya. The Bible says, clap your hands, all you Alkitab katakan, people. bersorak-sorai, Shout to tepuk God with a tanganmu. voice of triumph. Bersorak untuk Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Please be seated. Silakan Amen. duduk, Bapak Saudara. What a joy and privilege is to be here. Senang bisa ada di tempat ini. How many of you enjoy the praise and worship by Berapa banyak di JPCC? antara saudara Can menikmati please give pujian them a penyembahan. big hand. Tim JPCC kasih tepuk And tangan yang meriah buat Sister mereka. Sari, Simoringil is so good, Ya, you know. ada Sari Simorangkit dan lain. Thank you so much. Terima kasih banyak. This series of nights, the event is co-sponsored by three churches from three cities. Jadi event ini boleh berjalan karena ada beberapa gereja, ada 3 gereja yang mensponsori sehingga ini bisa berjalan. We're very Dari grateful 3 to kota. Pastor Franklin and Ibu Lina from GPDI Elohim Church. Thank you so much Terima kasih Pastor Frank, Thank you, Pastor dari Elohim, GPDI for Sidoarjo, Elohim, sponsoring tonight. yang sudah mensponsori semuanya malam ini. And also JPCC from Jakarta. Dan juga PCC dari Yeah. Jakarta. And I know that they are praying for us. Dan saya tahu Anda semua berdoa buat kami. JPCC is such a big and powerful, influential Ya, church. JPCC sudah memberkati banyak orang, memberi dampak bagi But they banyak. care about Sidoarjo and Dan Surabaya. mereka juga peduli terhadap Sidoarjo dan So we Surabaya. want to thank God for Pastor Jeffrey Rahmat and Pastor Jose Carroll. Jadi terima kasih Pastor Jeffrey Rahmat dan Pastor Jose Carroll. And also, we thank God for City Harvest Church in Singapore. Dan juga terima kasih buat Gereja City Harvest And Church all di the Singapura. volunteers that came. Dan semua volunteer yang sudah hadir. How many of you are from City Harvest Church Singapore? Can you just Berapa stand banyak up right yang now? dari City Harvest All the boleh way at the bangkit back. berdiri? Look all the way at the back. Yeah, let's give them a Yang di big belakang hand. juga kasih tepuk tangan buat mereka Yeah, semua. thank you so much. Thank Terima you so kasih much. semua, terima kasih. Amen. Tonight we also have a very special person. He's the head of GPDI in West Java. East Java. Dan malam hari ini kita juga spesial ya karena kehadiran Ketua Majelis Ya. Daerah So- GPDI di Jawa Timur. Pastor Samuel already, you stand up. Can you come and just say hi to the people? Boleh maju ke depan Om Sam? Just come. Let's give him Ya. a big clap. Kasih tepuk tangan The dulu. head of GPDI. Ini Ketua Majelis Daerah GPDI Jawa Timur. Puji Tuhan, senang malam ini sebab kita menikmati lawatan Tuhan. Allah bekerja lewat rohnya di mana-mana tempat. Kalau dia bekerja di Singapura, bekerja di Jakarta, di tempat ini, Tuhan juga bekerja. Tuhan memberkati. Thank you, Pastor. Thank you Terima so kasih. much. Terima kasih, Pak. Yeah, we had such a good time last year in Batu Malang. Iya, kami punya waktu yang luar biasa beberapa waktu lalu di Batu Malang. All the senior pastors in GPDI in East Java came together. We had such a wonderful time. Semua gembala-gembala GPDI di Jawa Timur kumpul di sana dan kami punya menikmati waktu yang luar biasa di And sana. Pastor Samuel, I pray that we have a chance to keep working together. Dan Pak Samuel, saya berdoa supaya kita bisa terus bekerja sama. Amen. Are you Amen. ready for the word of God? Bapak Ibu Saudara semua siap dengar firman Tuhan? Yeah, let's pray again. Father, we thank you for this wonderful Mari kita evening. berdoa sekali lagi Tuhan, kami bersyukur buat Already, acara we ini. sense your power, your presence here. Kami boleh rasakan kuasa-Mu. Tonight, I pray for all those that are sick in the body, Malam hari ini hamba berdoa buat setiap mereka yang sakit di tubuhnya. that they will not only experience your power, they experience your love. Supaya mereka bukan hanya mengalami kuasa-Mu, tapi juga mengalami kasih-Mu. Lord, you created us to love us. Kami berdoa supaya Tuhan yang mengasihi kami. You created us so that we can enjoy your love. Tuhan memberikan kami anugerah supaya kami bisa menikmati Not just kasih. love in this lifetime, but love for all eternity. Bukan hanya kasih-Mu selama kami hidup di dunia ini, tapi dalam Tonight, I kekekalan just juga. pray for love to hit us like a mighty wave. Kami berdoa supaya kasih-Mu menjamah kami seperti aliran air yang luar And it's your biasa. love that will bring the healing that will change our Dan biar lives. kasih-Mu ini akan menjamah hidup kami dan mengubahkan hidup In kami. Jesus' name Dalam we nama pray. Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Turn to your neighbors on your left and right and say, God loves you so much. Kasih tahu kanan kirinya, Yesus mengasihimu. Amen. Amen. In Exodus, the Israelites, they arrived at a place where the water was bitter. Dalam kitab Keluaran kita bisa lihat bangsa Israel tiba di suatu tempat di mana airnya itu pahit.
life is just like that. Sometimes it's just filled with bitter experiences. Dan memang hidup seperti itu. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang pahit dalam hidup ini. You have painful, disappointing situations. Kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan. The place was called Mara, which literally means bitter. Dan tempat itu dinamakan Marah yang memang artinya adalah pahit. Some of you experience bitterness in your body because of sickness and disease. Dan banyak di antara kita mengalami kepahitan atau pahit dalam tubuh kita karena penyakit atau rasa sakit. When you're sick in your body, you struggle with strength, you struggle, just to get on with life. Ketika ada penyakit dalam tubuh kita, kita sulit untuk temukan kekuatan atau keluar dari situasi itu. When there's pain in your soul, you struggle to have inner peace. Waktu ada luka dalam jiwa kita, rasanya sulit untuk menemukan damai. When there's bitterness in your heart, you struggle to find joy. Waktu ada kepahitan dalam hati kita, rasanya sulit untuk kita temukan sukacita. So Moses cried out to God, Jadi Musa berseru kepada Tuhan, Lord, help us. Tuhan tolong kami. We are thirsty. But the water is so bitter. Kami haus tapi lihat air ini pahit. God then showed him a tree. Lalu kemudian Tuhan menunjukkan kepada dia sebuah pohon. God said, you chop down the tree and you cast it into the water. Tuhan katakan ambil batang pohon itu dan lempar ke dalam air itu. And then the water was made sweet. Dan itu membuat air itu menjadi manis. God then made them a wonderful promise. Dan kemudian Tuhan membuat sebuah janji yang indah. Can we all read Exodus 15:26 together out loud? Boleh kita sama-sama membaca Keluaran 15 ayat 26 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amen. I am the Lord who heals you. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Now, literally in the Hebrew language, it means I am God, your doctor. Dan secara literally kita bisa lihat dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa aslinya dikatakan akulah Tuhan doktermu. Jehovah Rapha, Jehovah Rafa, the Lord, your doctor. Tuhan sang dokter. So here, God reveals himself as our healer, as our physician. Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan menyatakan dirinya sebagai tabib, sebagai dokter. How do you know this is true? How do you know God really wants to heal you? Bagaimana kita tahu bahwa ini benar, bahwa dia adalah Allah yang You penyembuh got to kita? be clear in your mind that God wants you to be well. Saudara tahu dalam pikiran kita bahwa Tuhan mau kita itu sembuh. Otherwise, it's very hard to have faith and believe for healing. Nah, kalau kita sulit untuk kita percaya bahwa dia Allah yang bisa menyembuhkan. So the way you know is to look at Jesus. Jadi dari mana kita tahu? Dengan kita melihat Yesus. If you want to know and understand God, then you got to look at Jesus. Kalau saudara mau tahu dan mengenal Tuhan, maka saudara tinggal lihat Yesus. Because no one have seen God. Karena tidak ada orang yang pernah bisa melihat Allah. So we can only guess what He's like. Jadi kita hanya bisa menebak dia itu seperti apa. But when we see Jesus, we know, oh, God is like that. Tapi waktu kita melihat pribadi Yesus, kita jadi tahu, oh ternyata Allah itu seperti ini. The clearest summary of Jesus' ministry is Acts 10:38. Ringkasan yang paling jelas kita bisa melihat pelayanan Yesus, itu kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Let's all read together. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Notice the Bible makes it very clear. Perhatikan Alkitab menyatakan itu dengan sangat jelas. Healing comes from God. Kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Yeah? Sickness comes from Satan the devil. Penyakit datangnya dari iblis. Now, in the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, there are 60 to 70 instances of Jesus healing the sick. Dalam keempat Injil kita bisa lihat sampai 60 sampai 70 kali peristiwa di mana Yesus menyembuhkan yang
He healed Banyak orang. everyone that came to him. Dia menyembuhkan semua orang yang datang pada dia. Everyone. Semua orang. Yeah, of course there are those who didn't come to him, so they were not healed. Ya tentu ada orang-orang yang tidak datang dan mereka tidak disembuhkan. But not once did Jesus put sickness on anyone. Tapi tidak pernah sekalipun Yesus menaruh penyakit pada siapapun. Not once. Tidak sekalipun. So you know, oh, God is a healer. Jadi dari situ kita tahu, oh Allah itu Allah yang penyembuh. God doesn't put sickness and disease on you. Allah tidak menaruh penyakit atau sakit apapun padamu. Sickness and disease comes from the devil. Penyakit itu datangnya dari iblis. Jesus says, I came not to do my own will, but the will of my Father. Yesus katakan, sebab aku turun bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, Sang Bapa. He says, if you have seen me, you have seen the Father. Dia katakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. So since he is a healing Jesus, you know God is a healing God. Jadi karena kita melihat Yesus adalah penyembuh, maka kita tahu Dia Come on, adalah Allah give yang the Lord a big menyembuhkan hand. juga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. 2 years ago, we have a member in our church. His name is Patrick. 2 tahun lalu ada jemaat di tempat kami namanya Patrick. One day he got a lung infection and then it was very serious. His lungs collapsed. It's almost like COVID. Satu hari dia mengalami seperti masalah di paru-paru, infeksi di paru-paru, ya sama seperti COVID kurang lebih. And he was in coma. Dan saat itu dia koma. And then, there's he was totally unresponsive. Dan dia betul-betul tidak bisa meresponnya apapun. Totally unresponsive. Betul-betul tidak bisa berespon. The doctor wasn't sure is he going to survive. Dan dokter katakan bahwa kayaknya dia tidak bisa bertahan. And then Pastor Aris and his team went. Dan kemudian Pastor Aris dan timnya datang. So I think faster to speak in Bahasa. Pastor Aris, come and tell Rasanya us the cepat kalau story. misalnya Pastor Aris langsung cerita ya. Silakan Pastor Aris. Terima kasih Pastor. Jadi ini adalah anggota saya namanya Patrick. Jadi waktu dia masuk koma, saya kunjungin dia di rumah sakit. Dan waktu saya masuk di dalam ruangan ICU, beliau ini sudah sama sekali koma dan sama sekali tidak sadar. Dan saya mulai berdoa untuk dia. Dan di dalam ruangan tersebut saya bukan hanya sekedar berdoa. Saya mulai menyanyi, saya mulai juga angkat pujian dan penyembahan. Dan satu persatu anggota komsel saya juga datang untuk mengunjungi beliau. Dan setiap kali mereka datang, mereka juga mulai berdoa bagi dia. Dan puji Tuhan, dalam kurun waktu 2 hari, dia yang tadinya sudah koma dan tidak sadar, tiba-tiba dia bangun dan dia sadar kembali. Puji Tuhan. Nah, saudara, pada saat dia sudah sadar, saya kembali lagi untuk mengunjungi dia. Dan kali ini dia sudah masuk ke dalam ruangan yang normal. Jadi general ward namanya ya. Nah, saat itu saudara, saya mulai berbincang-bincang dengan beliau. Dan saya bilang kepada beliau, Patrick, kamu tahu nggak? Waktu kamu ini lagi tidak sadar, waktu koma, saya dan seluruh anggota kami kunjungin kamu, doa untuk kamu, nyanyi buat kamu, walaupun suara saya nggak baik, saya tetap nyanyi buat kamu. Saya angkat pujian sembah untuk kamu, supaya kamu ini supaya bisa disembuhkan. Saudara, saya terkejut, karena tiba-tiba dia ngomong kembali kepada saya, dia jawab begini, Pastor, kamu tahu nggak? Saya tahu. Hah? Saya kaget. Gimana kamu tahu? Sebenarnya waktu saya ini lagi koma, saya ini sebenarnya di dalam diri saya ini rohnya seakan masih hidup. Saya bisa mendengar semua perkataan-perkataan kamu. Saya bisa mendengar semua suara-suara kalian. Saya tahu siapa yang datang. Saya tahu anggota saya ini yang datang. Dia mulai memberikan nama-nama satu persatu. Saya tahu Joy datang. Saya tahu Paulus datang. Saya tahu Valerie juga datang. Dan Pastor, semua doa-doa kamu, semua nyanyian-nyanyian yang kamu sembahkan kepada Tuhan untuk saya semua dengar. Saudara, disitulah saya benar-benar terkesan sekali dengan Tuhan. Karena kenapa? Ya, saudara, kadang pada saat kita melihat situasi, sama sekali tidak ada reaksi. Sama sekali tidak ada pengharapan. Saudara, jangan sampai kita putus asa. Kenyataannya mereka ini semua mendengar doa-doa kita. Haleluya, kita puji Tuhan. Amen. Thank you. Come on, let's give the Lord a big Kasih clap. tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Amen. Tuhan kita. Haleluya. Amen. Amazing, right? Amazing. Luar biasa ya. So when you have family members that are in a coma, you don't give up. Jadi waktu saudara punya keluarga misalnya lagi koma, jangan menyerah. The eyes are closed. Like Walaupun my mother was in coma. Walaupun matanya menutup gitu ya, tertutup, tapi mama saya seperti waktu koma dia. But very often they can hear everything. Tapi dia bisa dengar segala sesuatu. And your faith will encourage. Dan iman kita itu bisa mendorong Let's mereka, give God a big membangkitkan clap one mereka. more time. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita.
In Luke 13, Jesus was teaching in a synagogue. Dalam Lukas 13 kita lihat Yesus sedang mengajar di rumah ibadat saat itu. In a service, there was a woman that came, and this woman was bent over. Dan ada di dalam ibadah itu ada seorang wanita di tengah-tengah kerumunan dan dia itu bungkuk. She was unable to straighten up. Jadi dia itu nggak bisa tegakkan badannya. Verse 2 says she was crippled by a spirit, a demon, for 18 years. Di sana dikatakan di firman Tuhan telah 18 tahun dia dirasuk. That day she didn't interrupt Jesus. Dan She didn't shouted for Jesus. Dan saat itu dia tidak menyela Yesus. But Jesus saw her. Tapi Yesus melihat dia. Friends, tonight Jesus sees you. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan saat ini melihat saudara. You may be sitting there and you're wondering, does God know me? Mungkin saudara duduk di sana dan mungkin saudara berpikir apakah Tuhan tahu saya? God see every pain. Tapi Tuhan melihat segala God sesuatunya. see all your suffering. Tuhan melihat segala penderitaan Amen. saudara. Even when no one else notices, God notices. Bahkan ketika tidak ada orang yang memperhatikan, Tuhan memperhatikan. For 18 long years, people just label her. Jadi mungkin untuk 18 tahun orang-orang bisa memberi label sama wanita ini. That bent back woman. Ini wanita yang bungkuk itu. You know that woman always a lot of problem. Dan mungkin ini wanita itu selalu punya masalah, bikin masalah. That handicapped woman. Dia ini wanita yang cacat. But Jesus did not define her by her sickness. Tapi Yesus tidak mendefinisikan dia berdasarkan penyakitnya. Jesus called her a daughter of Abraham. Yesus panggil dia keturunan Abraham. That means he was loved by God. She was loved by God. She was a child of the covenant. Artinya dia dikasihi Tuhan, dia termasuk dalam umat perjanjiannya Tuhan. The promises of God for her was yes and amen. Janji-janji Tuhan buat dia, ya dan amin. So Jesus said, woman, you are set free from your infirmity. Jadi Yesus katakan, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Jesus laid hands on her and immediately she straightened up Lalu and began to praise God. Yesus meletakkan tangannya atas wanita itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Listen, Tuhan. Jesus didn't just heal her, Jesus broke the bondage. Dengar ini, Tuhan bukan hanya menyembuhkan dia tapi mematahkan setiap belenggu. Yeah, last night we saw a woman that have some kind of like a stroke that cannot lift up her arms. Kemarin malam kita lihat ada seorang wanita yang seperti stroke, gak bisa angkat tangannya. But she was born in a family of witchcraft. Tapi dia memang lahir dari keluarga yang selalu kerja dengan hal-hal gelap, So kegelapan. when our team went to pray for her, Jadi waktu tim kami berdoa buat dia, metal needles begin to come out of her skin and Itu- fall on the ground. itu susuk keluar dari wajahnya dan mulai jatuh ke lantai. Jesus didn't just heal her, Jesus set her free. Yesus tidak hanya menyembuhkan dia, tapi Yesus membebaskan dia. Tonight, Jesus is not just here to relieve your symptoms. He wants to break the chain of the devil over your life. Malam hari ini Yesus bukan hanya mau mengurangi atau menangani gejala kita, tapi Tuhan mau mematahkan setiap belenggu kita. This same Jesus is still at work tonight. Dan Yesus itu masih bekerja sampai malam This hari same ini. Jesus still sees you. Yesus yang sama melihat He saudara. wants to heal you. Dia mau menyembuhkan saudara. He wants to set you free. Dia mau membebaskan saudara. So tonight you come before a healing Jesus. Jadi malam hari ini saudara datang pada Yesus yang sanggup menyembuhkan. You know, last Sunday in our Chinese service, Hari Minggu kemarin ya terakhir di ibadah Mandarin kami. Auntie Aicha was bent 90 degrees. 90 Ada- degrees. Namanya Auntie Aichen, dia bungkuk sampai 90 derajat seperti ini. For 50 over years, when she was in her 20s, she had a fall. And so now she's in the 70s and she's bent over 90 degrees. Jadi lebih dari 50 tahun sejak dia usia 20 tahun dia pernah jatuh dan kemudian sekarang badannya bungkuk sampai 90 derajat seperti ini. Every week she comes to church like this. Jadi setiap minggu dia pergi ke gereja datang seperti ini. She go for water baptism like this. Dia pergi dibaptis air seperti ini. When I baptized her, she was bent over. Waktu saya baptis dia juga bungkuk seperti ini. But last Sunday, the presence of God in the worship was strong. Tapi hari Minggu kemarin hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan begitu kuat. Just like how you felt in the service today. Sama seperti bagaimana yang Bapak Ibu rasakan dalam ibadah hari ini. She felt the power of God. Dia rasakan kuasa Tuhan. By the time she walked towards the front, from 90 degrees, she was getting better and better. Dan semakin dia berjalan ke depan, itu rasanya semakin baik.
Dia dari 90 derajat, lalu kemudian mulai semakin baik. That's why I always say, those of you that are sick, come to the front. Itu sebabnya saya katakan, Bapak Ibu Saudara yang sakit maju ke depan. Faith is a fact, but faith is always an act. You got to act on it. Iman itu adalah sebuah tindakan juga, Bapak Ibu Saudara. As she walked, suddenly she felt her back getting better. Dan sementara dia berjalan, kok dia rasa seperti badannya membaik. So I prayed for her. Jadi saya berdoa buat dia. Immediately she was straightened. Dan kemudian tiba-tiba dia bisa lurus tegak berdiri. Straightened. Come on, give the Lord a big clap. Lurus Hallelujah. tegak berdiri, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. 50 years. 50 tahun. I showed Pastor Jeffrey. He was, he said goosebumps. Saya kasih tahu Pastor Jeffrey dan itu bulu kuduknya berdiri katanya. And then she went back to worship and totally normal now. Dan kemudian waktu dia memuji, menyembah Tuhan, sekarang Totally betul-betul normal, normal. totally normal. Betul-betul normal. Friends, tonight the same Jesus is here. Bapak Saudara, Yesus yang sama ada di tempat ini malam ini. Last year I was in Pakistan. Dan tahun lalu saya ada di Pakistan, 150,000 people. 150.000 orang. And then at the corner while I was preaching, I saw one woman twisted and lying on the ground, totally twisted. Dan di sudut saya lihat ada seorang wanita yang itu seperti badannya terpelintir di lantai. It's like her whole body tied in a knot. She couldn't even stand. She couldn't walk. Dan They brought her, carried her to the service. She was right in the front on the ground. jadi dia ada di depan, ada di lantai, dia seperti terpelintir badannya dan gak bisa berdiri. Orang-orang harus membawa dia ke depan. My team member, Pastor Johan, was there. Dan Johan. Pastor Johan ada di sana saat Yeah, itu. Johan tim was there. kami. And so Johan was praying. I was thinking, wow, this man got faith. Praying for this woman. Jadi Pastor Johan berdoa buat dia. Saya pikir, aduh, wah Pastor Johan ini imannya luar biasa bisa berdoa buat dia. But when he prayed for her, Tapi waktu Pastor Johan berdoa buat dia, her spine totally crooked. itu tulang belakang itu seperti betul-betul Suddenly go melintir. pop, 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 pop. She began to straighten up. Itu bisa pop, 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 dan langsung berdiri, tegak. She began to stand up. Dia mulai berdiri. It was amazing. Just look at it. She began to stand up. Bapak Saudara bisa lihat di depan, dia berdiri dengan tegak. So the people were going crazy, Dan She orang-orang, was so happy. dia begitu senang. But we were so many healings. Dan kita bisa lihat ada berbagai So I didn't ask her macam, to come ya, out. banyak untuk kesembuhan. So she came back the second night. I said, where's that woman? Get her, come up. Dan kemudian malam kedua saya tanya, mana wanita yang kemarin? She was totally free and able to walk without any help. Dan malam Totally kedua normal. dia berdiri betul-betul Come on, sehat, go ahead berdiri and give the tegak. Lord a big hand. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Friends, what you read in the Bible is still at work today. Apa yang kita baca di Alkitab masih berlaku sampai saat ini. Yeah, in Luke chapter 5, 4 friends brought a man who was paralyzed. Di Lukas pasal 5 kita bisa lihat ada 4 orang sahabat yang membawa temannya yang sedang lumpuh. The house was so packed they couldn't come in. Dan rumah itu sangat penuh, mereka nggak bisa masuk ke dalam. So the 4 friends went to the roof and cut a hole. Jadi 4 orang sahabatnya dia naik ke atas lalu dia bikin lubang dari atap And then rumah. lowered the paralyzed man in front of Jesus. Lalu dia turunkan temannya yang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. They really wanted the friend to be healed. Mereka betul-betul pengen temannya ini disembuhkan. Just like Pastor Aris and his cell group. Sama seperti Pastor Aris dan tadi teman-teman komselnya. I know Paulus, Ada Valerie, Paulus, I don't know what's the name. And went to the hospital and prayed for the coma man. Sama seperti tadi mereka sama-sama berdoa, datang ke rumah sakit untuk berdoa buat temannya Just yang 4 lagi friends koma. really wanted the friend to be, the paralyzed man to be Dan healed. 4 orang sahabat ini dia pengen betul-betul temannya ini disembuhkan. I don't know whether this paralyzed man had faith or not. Saya nggak tahu orang lumpuh ini sebenarnya punya iman atau enggak. But his friends had faith. Tapi yang pasti teman-temannya punya iman. Tonight doesn't matter if your relatives, your friends have very little faith. Malam hari ini nggak peduli mungkin teman saudara atau siapa punya iman kecil. Tonight you believe for them. Malam hari ini saudara percaya, punya you iman pray buat for dia. Berdoa buat dia. Tonight when they are sitting next to you, Malam ini you pray. mungkin saudara lihat dia duduk sebelah saudara, saudara berdoa. Afterwards you pray, you put your hands and you pray. Saudara taruh Jesus tanganmu. heal, Jesus Berdoa heal. dalam nama Yesus Jesus sembuhkan. heal. Dalam nama Yesus sembuh. So when he was brought before Jesus, this paralyzed man was healed. Jadi waktu temannya ini dibawa kepada Yesus, dia disembuhkan. Verse 17 says, the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Ayat 17 katakan kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. So there are times when
It's just like in this service. You can feel the presence of God. Jadi ada saat-saat seperti kita ada di ibadah ini, kita bisa rasakan atmosfer hadirat Tuhan. Tonight, Jesus is going to heal many of you. Dan malam ini Tuhan Yesus akan menyembuhkan banyak orang-orang yang Tonight, those sakit of di you tempat on the ini. wheelchair, you believe God. Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam kursi roda, percaya Jesus loves you. Yesus mengasihi ibu, Jesus is Bapak. going to heal you. Dan Yesus mau menyembuhkan saudara. Amen. Amin. The Bible says Jesus saw their faith. Alkitab mengatakan bahwa Yesus melihat iman mereka. Those four friends have faith that the man will get the power of God. Keempat sahabatnya ini mereka punya iman bahwa temannya ini bisa disembuhkan pada kuasa kesembuhan Tuhan. Tonight, brothers and sisters, you put your faith in the healing anointing. Malam hari ini saudara, taruh imanmu pada urapan kesembuhan Tuhan. You have faith for your friends and your loved ones. Saudara punya iman buat sahabat saudara, buat teman saudara. They may not even believe. It's okay. Mungkin mereka bukan orang percaya, nggak apa-apa. You believe for them. Tapi saudara percaya buat dia. We have a member in our church called Amos. He grew up in our church. Kami punya seorang jemaat namanya Amos, ya Amos, dia Last year bertumbuh he di had gereja kami. A serious road accident. Dan beberapa waktu lalu dia alami kecelakaan yang serius. He was knocked down and he suffered brain damage. Dan dia seperti tertabrak lalu kemudian dia punya kerusakan otak. His skull fractured, cracked open. Dan kemudian tengkoraknya itu seperti retak. He was bleeding severely. Wah, dia berdarah pendarahan hebat. The doctors did 2 operations and still nothing can work. They were fighting for his life. Dan dokter melakukan 2 operasi dan untuk menyelamatkan nyawanya, berjuang. Then they got severe infection in the brain. Lalu kemudian dia punya juga pendarahan atau infeksi di bagian otaknya. The doctor told the family and said, look, you know, you come and see him. He's going to die. Dokter katakan sama keluarganya, ayo kamu bisa lihat karena dia bakal sebentar lagi mati. But the church friends started praying. Tapi teman-teman gerejanya terus berdoa. My team and I, we were in Korea having prayer meeting. Tim saya dan saya sedang ada di Korea lagi ada doa ya. Dr. Cho's church. Ini gerejanya Dr. Cho. Can you see 4:29 in the morning? Saudara bisa lihat jam 4.29 pagi. 4:29 early morning, earlier than Elohim. Jam 4.29 ini pagi-pagi ya, lebih pagi dari di Elohim. Yeah, Pastor Frank still sleeping, not yet. Ya, Don't Pastor wake up Frank masih yet. tidur katanya. Yeah, 4:29. I'm there, Aris, Pastor Bobby, we're all praying. Ya, jam 4.29 ada saya, Pastor Aris dan Pastor Bobby semua berdoa. So they all sent text said, Amos is dying. Jadi mereka semua teks saya katakan Amos Can dia you akan see mati. I'm praying on the phone because I'm sending a message. Sudah lihat saya sedang pegang handphone karena saya sedang kirim doa I itu. said, let Amos hear this. Saya bilang biar Amos ini bisa dengar Amos, ini. in Jesus' name, you'll be healed. Amos dalam nama Yesus kamu sembuh. Amos, in Jesus' name, wake up. Amos dalam nama Yesus bangun. Rise and be healed. Bangun dan sembuh. Every day, the church friends visited him in the hospital. Setiap hari teman-teman gerejanya mengunjungi dia di rumah Every sakit. day, they Setiap read hari. Psalm chapter 1, 2, 3, 4, 5. They read 7 to 8 chapters every day to him. Mereka bacakan dia kitab Mazmur dan dia baca Mazmur 1, 2, 3 sekitar 7, 8 pasal setiap hari mereka bergantian baca. So they take turns. Every day, they just read the scripture. Jadi mereka bergantian baca firman How Tuhan. many ini of you bergantian. know there's power in the word? Berapa banyak di antara saudara percaya ada kuasa dalam firman-Nya? The word of God is very powerful. Ya, firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Yeah, so they read the scripture. Jadi mereka baca firman Tuhan, baca Alkitab. Jesus saw their faith. Yesus melihat iman mereka. Amos, he's in coma. How to have faith? Amos lagi koma, gimana bisa punya iman? But Jesus saw the faith of the friends. Tapi Yesus melihat iman dari teman-temannya. 2 weeks later, 2 minggu kemudian, they came to Psalm 107, mereka verse 20. mereka sampai di Mazmur pasal 107 ayat 20. The Lord sent His word and healed their disease. Dikatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. They were reading this verse. Mereka baca ayat ini. Suddenly, Amos opened his eyes and Dan woke up. tiba-tiba Amos itu buka mata dan bangun. He started crying and prophesying. Dia mulai menangis dan dia mulai bernubuat. Hallelujah. Haleluya. The Holy Spirit came upon him. Roh Kudus turun atas dia. Like the day of Pentecost, he started prophesying. Sama seperti di hari Pentakosta dia mulai bernubuat, On saudara. the third day, he's able to read Psalms aloud to everybody. Di hari ketiga dia bisa bacakan kitab Mazmur ini secara secara keras kepada siapapun. By the time they come to Psalm 150, the last chapter, Dan- he was totally discharged from the Dan hospital. waktu dia sampai di Mazmur pasal 150, pasal terakhir, dia betul-betul bisa keluar dari rumah Come on, sakit. give the Lord a big hand. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya.
He could talk, he could walk, totally normal. Dia bisa bicara, dia bisa jalan, betul-betul normal. His healing was so dramatic, the whole family all came to Christ. Kesembuhan itu begitu dramatis sehingga seluruh keluarganya mereka terima Yesus. Listen, Jesus see your faith. Dengar ini, Yesus melihat And imanmu. you don't need to have a faith so great, like must be as big as this hall. Saudara nggak perlu punya iman yang besar sama seperti mungkin ruangan ini. Sometimes your faith, as small as the mustard seed, a small little faith, is enough to remove the mountain. Kadang-kadang imanmu hanya sekecil seperti biji sesawi, itu sudah lebih dari cukup untuk memindahkan gunung. Just believe. Percaya saja, Just believe. percaya saja. Tonight, before we pray for the sick, Malam hari ini sebelum kita berdoa buat yang sakit, the greatest miracle is the miracle of your salvation. mujizat terbesar adalah mujizat tentang keselamatan kita. No matter how healthy we are, Tidak peduli seberapa sehat kita, we all will grow old one day. kita akan tua satu saat nanti. You know, when I first know him, he was so small. Waktu saya Michael ketemu Little sama was so dia, small. saya masih kecil. I used to carry him. Saya masih suka gendong dia. Now he's big and big. Yeah. Sekarang dia besar. When I know him, my hair was black. Tapi waktu saya tahu dia, rambut saya masih hitam. Now my hair is white. Sekarang rambut saya udah putih. Few more years, I have no more hair. Dan kemudian beberapa tahun lagi saya nggak punya We rambut. all grow old. Semua kita bertumbuh usia ya, bertambah Yeah, so usia. no matter how healthy you are, we still die. Jadi nggak peduli berapa usia kita akan mati. But when our soul is saved, Tapi waktu jiwa kita diselamatkan, God writes our name in the book of life in heaven. Tuhan tulis nama kita di buku kehidupan di sorga. And we'll live forever with God Dan in kita heaven. akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. And all of us will be together. Dan kita semua akan bersama-sama. You'll be with your family. Kita akan sama-sama dengan keluarga You won't kita. go to hell. Dan kita tidak akan pergi ke neraka. Tonight, before we pray for your body, Malam ini sebelum kita berdoa buat saudara yang sakit, no matter how many healings you get, gak peduli seberapa banyak kesembuhan yang kita one day dapatkan. we'll all still die. Tapi kita semua akan satu saat mati. But tonight, if you receive Jesus, Tapi malam ini kalau engkau terima Yesus, you'll live forever with God. engkau akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Yeah, hallelujah. Haleluya. Listen, I told the people last night, Saya beritahu kemarin malam, if your hands are dirty, you can wash with soap. kalau tangan kita kotor kita bisa bersihkan itu dengan sabun. If your clothes are dirty, you can wash with detergent. Kalau pakaian kita kotor kita bisa cuci dengan deterjen. But if your heart is dirty, Tapi kalau hati kita kotor, you cannot take the sabun and detergent to wash. kita nggak bisa ambil sabun dan deterjen untuk cuci. Only one thing can cleanse your heart. Hanya satu yang bisa membersihkan hati It's the kita. precious blood of Jesus. Itu adalah darah Kristus yang berharga. Yeah, and when Jesus clean your heart, Dan waktu Yesus bersihkan hati He kita, scrubs so clean. dia gosok bersih sekali. It's like you never seen before. Sampai seperti tidak pernah kotor sebelumnya. Peace and joy will fill your soul. Dan dia terus mengerjakan itu, menggosok itu. Tonight, let Jesus scrub Dan your malam heart. hari ini biar Tuhan gosok hati kita, I bersihkan want hati every kita. eye to close and every head to Saya bow. mau setiap mata tertutup dan tundukkan kepalamu. Everyone close your eyes. Semua tutup Bow matamu. your heads. No one moving around. Tundukkan kepalamu, nggak usah ada yang bergerak sana sini. Tonight, how many of you say, Jesus, please cleanse my heart. Malam hari ini siapa di antara saudara yang katakan, Tuhan bersihkan hati saya. Forgive me of all my sins. Ampuni saya dari setiap dosa The saya. big sin, Dosa yang besar, the small sin, dosa yang kecil. the secret sin. Mungkin dosa-dosa yang rahasia. Jesus, forgive me of my pride. Yesus, ampuni saya dari kesombongan Forgive saya. me of my selfishness. Ampuni saya dari mementingkan diri Forgive me sendiri. of my greed. Dari keserakahan, ampuni saya. Forgive me of all the wrong things I've done. Ampuni setiap kesalahan yang saya pernah lakukan. All my lust. Semua hawa nafsu All the saya. wrong relationships I'm Semua in. hubungan-hubungan yang salah. Forgive me of all the right things I have not done. Ampuni dari setiap hal-hal baik yang mungkin saya nggak pernah lakukan. Jesus, scrub my heart. clean. Tuhan gosok hati saya. Tonight, the greatest miracle is going to happen. Malam hari ini mujizat terbesar akan He's terjadi. going to scrub it so clean. It's Dia like you've akan never seen before. bersihkan sampai seperti nggak pernah kotor sebelumnya. Some of you, maybe you grew up in church, Mungkin berapa banyak di antara saudara juga mungkin bertumbuh di gereja. but maybe life got so busy. Tapi mungkin kehidupan begitu You sibuk. got to provide for your family, Sedangkan saudara harus menyediakan buat saudara, buat keluarga saudara. and then you have no more time for God. Dan kemudian saudara nggak punya waktu dengan Tuhan. But tonight, Jesus loves you. Tapi malam hari ini Yesus mengasihi Like a engkau. good father, He's waiting for you to come home. Sama seperti Bapa, dia sedang menunggu engkau untuk pulang kembali. Tonight, if you're a backslider, come back. To Malam Jesus. hari ini kalau engkau pernah meninggalkan Tuhan,
kembali sama Yesus. Taste His love and goodness over your life again. Biar kasihnya ada dalam hidup kita. So while eyes are closed and ears are bowed, Jadi sementara mata no one's tertutup, looking around. tidak ada yang lihat kiri kanan. Even those of you watching online right now, Walaupun saudara yang mengikuti secara online saat ini, tonight Jesus is as closer to you than your very breath. malam ini Tuhan begitu dekat dengan saudara. When I count to 3, Waktu saya hitung sampai 3, I want everyone that want Jesus to forgive your sin. saya mau setiap saudara yang mau Tuhan membersihkan dosamu. When I count to 3, Waktu saya hitung sampai 3, I want you to lift up your hands. saya mau saudara angkat tanganmu tinggi. Lift it up as high as you can. Angkat setinggi mungkin. High enough for God to see and for pastor to see. Tinggi setinggi mungkin supaya Tuhan bisa lihat dan pastor juga Those bisa of you lihat. online, I cannot see your hand, but God can see you. Saudara yang online mungkin saya nggak bisa lihat saudara, tapi Tuhan bisa lihat saudara. So when I count to 3, Jadi waktu saya hitung sampai 3, every sinner, every backslider, lift up your setiap hands. orang-orang yang belum pernah terima Yesus dan engkau yang mau kembali sama Yesus, Are you angkat ready? tanganmu. Siap? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Lift up your hands. Angkat right. tanganmu. Oh, can you wave your hands so I can see? Bisa Wave tolong your lambaikan tanganmu supaya saya Ya, bisa lihat. haleluya, Lambaikan tangan, haleluya. lambaikan tangan. hands. Amen, amen. You can put down your hands. Saudara bisa turunkan tanganmu. Tonight, will you say this prayer with me? Malam hari ini maukah saudara katakan doa ini bersama dengan saya? Everybody's pray together in Bahasa. Semuanya kita berdoa bersama-sama dalam bahasa. Katakan bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Lebih keras lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya orang berdosa. saya orang berdosa, Ampuni dosa saya. ampuni dosa saya, Bersihkan hati saya. bersihkan hati saya, Saya perlu anugerahmu. saya perlu anugerahmu, Ampuni dosa saya. ampuni dosa saya, Saya terima Engkau saya terima Engkau sebagai juru selamat saya. sebagai juru selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus, nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amen. Let's give God a big hand. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. In a moment, we're going to pray for the sick. Dalam beberapa waktu lagi kita akan berdoa buat yang sakit. Just hear one more story. Dan saya mau ceritakan satu lagi In kisah. 2020, we have COVID pandemic, right? Dari tahun 2020 kita alami pandemi COVID. Just at the beginning of it, I was at a hospital. If you've been to Singapore, I was at the Thompson Road Hospital. Tapi waktu Farrer Park Hospital, waktu sorry. di awal-awal saya saat itu ada di Farrer Park Hospital di rumah sakit. I was going to the lift, and then I saw one young man. Dan waktu saya mau ke lift, lalu kemudian saya lihat ada seorang pria. Calvin is a member of my church. So he Dan- saw me say, Pastor, you're here. Dan Kelvin ini ternyata adalah anggota jemaat kami dan dia katakan, Pastor kok ada di sini? Diagnosed stage 4 nose cancer. Dia didiagnosa itu kanker hidung stadium 4. He had an 8 cm tumor at the base of his neck and looked like he swallowed a watermelon. Dan dia bisa lihat kelenjar getah beningnya di sebelah kiri ini bengkak sama seperti kayak dia baru telan semangka yang besar. He tried chemotherapy, radiotherapy, all failed. Dia udah coba kemoterapi, radioterapi, semuanya gagal. So the doctor that day actually sent him home. They said there's nothing more we can do. Jadi dokter katakan dia kirim Kelvin ini pulang karena memang nggak ada lagi yang bisa dilakukan. You only have maybe few weeks to 3 months. Dokter katakan ya mungkin kamu cuma punya waktu beberapa minggu sampai 3 bulan. He's in his early 30s. Dan dia masih sekitar 30-an usianya. He has a few daughters. Dan dia punya beberapa anak perempuan. Just married a few years. Dia baru menikah beberapa tahun. He said, Pastor, I'm not ready to die. Dia katakan, Pastor saya masih belum siap untuk My mati. family, they need me. Ada keluarga yang membutuhkan saya. I'm the main provider. Dan saya adalah penyedia utama di Pastor, keluarga. please pray for me. Pastor tolong doakan saya. So I was, at that time, it was very crowded. Jadi saat itu memang penuh orang, banyak orang I saat said, itu. Calvin, I said, why don't you come this weekend after service in church? I pray for you. Saya katakan, Kelvin, gimana kalau misalnya kamu datang weekend ini ke ibadah, saya akan berdoa buat kamu. So that Sunday, after service, I pray for him. This, me and my wife, we pray for Calvin. This is the actual photo. Yeah? Jadi ini hari Minggu, saya dengan istri saya berdoa buat Kelvin. Ini foto yang betul nih. That's why this Sunday you must come back. Dan saya katakan nanti hari Minggu kamu mesti datang. Sometimes when you come to the church of the house of God, come to church, supernatural miracles. Dan kalau kita datang ke rumah On Tuhan, Sunday. ada hal-hal supranatural datang hari Minggu. Yeah. So we pray for him. Jadi kami berdoa buat dia. I put my hand on this 8 cm tumor. Saya taruh tangan ini di tumor getah beningnya. Calvin be healed in Jesus' name. Kelvin sembuh dalam nama You will not Yesus. die but live Kamu and nggak- declare the goodness of God. Kamu nggak akan mati, tapi kamu akan hidup. Kami deklarasikan We kebaikan prayed and Tuhan. we prayed. Kami berdoa dan berdoa. That woman is the wife. Dan yang wanita tadi itu adalah istrinya And di then sampingnya. there are kids, but you cannot see. Dan kemudian ada anaknya, tapi kita nggak bisa lihat di foto ini. Doctor gave him maximum 3 months. Jadi dokter berikan dia maksimum 3 bulan.
That was January 2010. Dan itu adalah Januari 2010. By March 2010, all cancer disappear. Dan Maret 2010 semua kanker hilang. Completely 2020. healed in Jesus. Come on, give the Lord a big hand. Betul-betul sembuh total. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. This year is the 6th year, Dan ini adalah tahun ke-6. completely healed. Dia betul-betul sembuh total. Now he's studying master in theology. Dan sekarang dia belajar S2 Come on, teologi. let's give the Lord a big Kasih hand. tepuk tangan buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now, but you see, God see your response. Jadi Tuhan melihat respon kita. Do you really want to be healed? Apakah kita betul-betul pengen Do you sembuh? want to be healthy? Apakah kita betul-betul mau untuk sehat? Calvin, he's very skinny. He's not the sporty kind. Ya, Calvin ini kecil badannya ya, bukan orang-orang yang secara fisik sporty gitu. Yeah. So one day the Lord spoke to him. Dan satu saat, satu hari Saya Tuhan can heal bicara you one sama dia. Jadi saya sudah sembuhkan kamu. But if you want to live a long life, you must start be healthy. Tapi kalau kamu mau hidup panjang, ya panjang umur, kamu harus sehat. So the Holy Spirit said, start exercising. Jadi Roh Kudus minta dia untuk mulai untuk latihan, untuk Start olahraga. exercising. Mulai olahraga. Now, he hardly ever go for jogging. Dia sebelumnya nggak pernah jogging gitu ya, So rasanya he sulit. started slow jogging. Tapi dia mulai pelan-pelan jogging pelan-pelan. Then he started running 10 Lalu kilometers. kemudian dia mulai lari 10 Then kilometer. 15 kilometers. Lalu kemudian 15 kilometer. Then 2 years ago, he did the Camino de Santiago. Dan 2 tahun yang lalu dia komplitkan Camino de Santiago. 800 kilometers. Ini 800 kilometer treknya, panjangnya. From San John Peter Paul in France to Santiago de Compostela in Spain. Dari Saint John de Pau di Prancis ke Santiago de Compostela di Spanyol. Yeah, and this run is you got to go up mountain, down mountain, Dan 23 kilometers a day for 34 days. dan lari ini dia harus melalui perbukitan, ada medan-medan yang berat 23 kilometer per hari selama 34 hari. Today, Calvin is ultra fit. Sekarang dia betul-betul fit ya. Bugar. So God can heal you once, Jadi Tuhan bisa sembuhkan saudara satu kali ini. but you must be healthy. Tapi kemudian saudara harus Turn to your tetap neighbor jaga and say, "You must kesehatan. be healthy." Kamu harus sehat, jaga You kesehatan. must be healthy. Ya. Amen. Amin. Friends, if you are sick tonight, Saudara, kalau saudara sakit malam you ini, brought someone who is sick. atau saudara bawa rekanmu yang sakit, Tonight, your faith matter. You believe. hari ini imanmu itu penting. Saudara harus It doesn't percaya. need to be great faith. Gak perlu iman yang betul-betul besar. Just a little bit. Mustard Iman seed yang will do. kecil aja, sebesar biji sesawi pun cukup. Tonight, you pray for those who are sick. Saudara malam hari ini berdoa buat siapapun yang Our sakit. healing Jesus is here to heal you. Dan Yesus sang penyembuh itu ada di tempat ini malam ini. Tonight, Jesus sees you. Malam hari ini dia melihat saudara. Jesus sees your faith. Dia melihat imanmu. And Jesus sees your response. Dan dia melihat tanggapanmu, How many responmu. of you want to believe God? Berapa for banyak di antara miracle? saudara mau percaya Tuhan? Yeah, let's all stand up Mari right now. sama-sama kita bangkit Come, let's just berdiri. worship God.